Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dasar-dasar aplikasi R. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Laila Alawiyah Pulungan, NIM 4202530011 dari kelas PSM 20B dengan dosen pengampu Pak Sudianto Manulang SSI MSc dan Asisten Lab Novan Setiadi Tindaon dan Ratna Ardita Sari. Langsung saja pada materinya, yaitu materi yang pertama, apa itu programming. Programming adalah sistem perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan statistik. Bahasa pemrograman R menyediakan bermacam-macam teknik statistika, yaitu diantaranya adalah pemodelan linear dan non-linear, analisis deret waktu, statistik klasik, dan lain-lain. Bahasa pemrograman R juga memiliki format dokumentasi yang lengkap di semua bidang, yaitu dalam berbagai format maupun dalam bentuk cetakan, sehingga bahasa pemrograman R disebut juga bahasa pemrograman yang memiliki format LaTeX. Kemudian sejarah terbentuknya R programming. Pada awalnya, versi pertama bahasa pemrograman R dibuat oleh Ross I. K. dan Robert Gentleman dari Universitas Auckland. Nama R berasal dari huruf pertama nama depan kedua orang tersebut. Mereka adalah statistikawan asal Selandia Baru, sedangkan R kini dikembangkan oleh tim inti. Bahasa pemrograman R dapat dihubungkan dengan software lainnya, diantaranya adalah program statistik, manipulasi, perhitungan, dan penampilan grafik lainnya seperti SPSS, Microsoft Excel, dengan menyediakan fasilitas import dan ekspor data. Selain itu, R dapat melakukan import file software lainnya seperti SAS, Minitab, Stats, Systats, dan Flenvo. Kemudian perkembangan R programming. Berdasarkan publikasi yang dirilis Lee Spectrum Range Language pada tahun 2017, R berhasil masuk ke dalam 10 bahasa pemrograman terpopuler. Bahasa pemrograman R menempati posisi yang cukup tinggi, yaitu berada pada posisi ke-6 di atas bahasa pemrograman JavaScript dan PHP yang berturut-turut berada pada posisi 7 dan ke-8 sampai saat ini, yaitu sampai tulisan ini dibuat. Versi bahasa pemrograman R yang terbaru adalah R2.4.1. Kemudian di sini fitur R programming dan kelebihannya. R mempunyai karakteristik yang membedakan dengan software lainnya, yaitu selalu dimulai dengan prompt kurang dari pada konselnya. 1. Basic Maths pada R programming, yaitu operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, basic, SQRT, dan mod. 2. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah value X kurang dari sama dengan minus 10, itu artinya X mengandung nilai 10. 3. Data types. Tipe dari data di R adalah numerik, karakter, dates, logical, atau boolean. 4. Vectors adalah sekumpulan elemen untuk tipe data yang sama, misalkan pi kurang dari minus C, yaitu 1, 2, 3, sampai 6, itu artinya variabel pi mengandung nilai 1, 2, sampai 6. Kemudian yang kelima ada function. Kita dapat membuat fungsi sendiri dari R. Fungsi ini memudahkan kita jika memiliki serangkaian proses dan mengembalikan nilai. 6. Data frame. Data frame ini seperti tabel di Excel, yaitu terdapat nama kolom dan diikuti dengan isi di bawahnya. 7. List ini seperti kontainer yang membuat data yang berbeda.
Misalnya terdapat indeks ABCD di list operasi. Nah, indeks A di list operasi ini bisa diisi matriks. Yang kedelapan, matriks. Matriks seperti yang dipelajari di SMA, matriks berisi indeks kolom dan row. Hampir mirip dengan data frame, namun representasinya dan rulesnya berbeda. Kemudian yang 9 ada arrays. Arrays ini jarang dibahas orang. Jika matriks 2 dimensi, arrays ini 3 dimensi. Kemudian yang 10 ada condition statement. Hal ini yang lumayan penting, sering digunakan karena input yang bervariasi. Kemudian di sini ada kelebihan dari R programming. 1. Sintaksnya mudah dipelajari dengan banyak fungsi-fungsi statistik yang terpasang. 2. Efektif dalam pengelolaan data dan fasilitas menyimpang. Ukuran file yang disimpan jauh lebih kecil dibandingkan software lainnya. 3. Lengkap dalam perhitungan array. Yang 4. Lengkap dan terdiri dari koleksi tools statistik yang interaksi untuk analisis data, diantaranya mulai dari statistik deskriptif, fungsi probabilitas, berbagai macam uji statistik hingga time series. Kemudian yang kelima, tampilan grafik yang menarik dan fleksibel maupun customize. Kemudian di sini yang keenam, dapat dikembangkan sesuai keperluan dan kebutuhan, yaitu bersifat terbuka di mana setiap orang dapat menambahkan fitur-fitur tambahan dalam bentuk paket ke dalam software R. Dan yang ketujuh, R merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman komputer bagi para programmer yang sering membuat program akan mudah menyesuaikan dan menyelesaikan bahasa ini. Kedelapan, bagi sebagian pengguna GUI dengan sistem menu, R juga menyediakan banyak GUI yang berbasiskan sistem menu, antara lain RStudio, ThinR, R Commander, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir, penggunaan R tidak dibatasi, bahkan dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari modus median, min, dan kuartil pada aplikasi RStudio. Sebelumnya, datanya ada pada Microsoft Excel. Pertama-tama kita buat dulu di sini data satu sama dengan read titik delim, kemudian clipboard. Kemudian kita buka kita buka Microsoft Excel. Di sini datanya kita copy. Nah, kemudian kita run. Kemudian di bawahnya kita buat data 1, kemudian kita run lagi. Nah, di sini datanya sudah muncul pada konsol. Nah, kemudian untuk mencari modus mediannya dan min, pertama-tama kita klik dulu text, kemudian data 1, kemudian enter. Kemudian untuk
mencari modus min dan mediannya, yaitu summary, kemudian data 1, kemudian kita run. Nah, pada konsel sudah muncul di sini minimumnya yaitu 65,0, kemudian kuartil 1-nya 85,0, median 90, min 87, dan kuartil 3 91, dan maksimalnya 99. Demikian penjelasan saya pada video kali ini, di mana kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.